Nah, jadi kurang bagusnya itu di mana? Nah, jadi seperti yang sering kita dengar dari para senior ya. Jadi ketika nanti bahannya apa namanya itu sudah di perantingan. Nah, misalnya sudah di perantingan seperti itu ya. Bahannya sudah bagus, sudah di perantingan. Nah, itu memang kita membutuhkan yang namanya pecahan akar. Nah, oke sahabat BMC, di video kali ini saya akan berbagi bagaimana kita membuat suatu bahan bonsai apapun itu biar kedepannya terlihat kokoh, dan begitu juga apa namanya, pengepenannya itu bisa terlihat maksimal. Nah, intinya di sini terlihat kokoh. Nah, jadi tentunya kita akan memaksimalkan di perakaran. Nah, pertama-tama seperti itu, kita memaksimalkan di perakaran. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Sebentar ya, ngeblur ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada bahan sancang. Nah, ini kedepannya akan menjadi bahan semol. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini untuk akarnya ya. Untuk akarnya itu terlihat sangat besar-besar sekali. Nah ini akan menyebabkan atau mungkin akan terlihat pohonnya begitu kokoh. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi seperti yang tadi saya katakan itu, kita tentunya memaksimalkan di perakaran. Nah, ini saya tidak expose atau tidak korek medianya ya, karena ini saya beberapa waktu yang lalu saya baru melakukan pengepresan akar. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi sekali lagi saya ulang, jadi tentunya kita akan memaksimalkan di perakaran. Nah, jadi seperti apa caranya? Oke, kita lanjut ke bahannya. Nah, jadi kapan saatnya kita melakukan atau memaksimalkan bahan itu biar mendapatkan perakaran yang cukup balance atau kokoh. Jadi itu disesuaikan dengan besaran bahannya itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, oke, kita lanjut aja teman-teman, kita ke bahan ya, kita ke bahannya untuk kita proses. Nah, kalau yang ini sudah saya lakukan beberapa minggu yang lalu teman-teman. Nah, oke, untuk bahannya yang ini teman-teman. Oke, nah yang ini ya. Nah, di sini dengan besaran maaf, ini saya pakai tangan kiri ya. Dengan besaran batang segini, kalau akarnya dengan besaran segini tuh ini masih kurang ya, kurang terlihat kokoh. Nah, jadi seperti apa caranya? Nah, di sini biasanya kalau pengalaman saya ya, pengalaman saya itu biasanya kasihan ya untuk membuang beberapa akarnya. Nah, ketika kita melihat akarnya itu sejajar dan begitu rapi dan bagus, nah itu kita merasa kasihan untuk membuangnya. Nah, padahal itu akan menyebabkan nantinya bahan kita terlihat kurang bagus teman-teman. Nah, jadi kurang bagusnya itu di mana? Nah, jadi seperti yang sering kita dengar dari para senior ya. Jadi ketika nanti bahannya apa namanya itu sudah di perantingan. Nah, misalnya sudah di perantingan seperti itu ya. Bahannya sudah bagus, sudah di perantingan. Nah, itu memang kita membutuhkan yang namanya pecahan akar. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kita akan membutuhkan yang namanya pecahan akar. Jadi lebih jelasnya, pecahan akar itu sendiri biar terlihat. Nah, itu akan menyebabkan pohonnya terlihat kokoh. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau untuk membuat pecahan akar, otomatis kita harus membuat akar itu ada jaraknya. Nah, misalnya kalau kita buat akar itu serapat mungkin, nah pertama pastinya kita akan susah melakukan di pemecahan. Terus di pecahan anak akar. Terus yang kedua,
akar itu akan terlihat kecil-kecil. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi pentingnya di sini melakukan penyeleksian akar. Nah, sekiranya, nah contohnya seperti ini ya. Nah, ini ada akar yang kecil di bagian apa namanya itu, di selanya ini, kita buang aja ini. Nah, jadi kalau kita sudah melakukan pemecahan, nah otomatis itu akan terlihat, pohonnya terlihat berkarakter seperti itu. Nah, itu yang sering saya dengar dari senior-senior ya. Nah, diusahakan ketika bahan kita sudah di perantingan, kita sudah bisa, kita juga mengekspos atau memperlihatkan pecahan dari akar itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu yang sering saya dengar. Nah, makanya di sini kita memberikan spasi ya, memberikan jarak dari akar yang satunya ke akar yang lain. Nah, jadi saya bilang seperti itu. Jadi sebenarnya ini tidak apa ya, tidak harus. Nah, seperti itu karena sering saya lihat programan teman-teman petani, begitu juga yang suka berproses. Nah, itu meskipun akarnya itu rapat, itu bagus juga teman-teman. Nah, artinya di sini beda orang, beda cara, dan begitu juga beda hasil. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau ini sih cara saya seperti itu. Nah, ini kita besarkan akarnya semaksimal mungkin biar proporsinya dapat. Nanti kita akan melakukan pengepresan. Nah, itu kita baru melakukan pemecahan akar. Nah, itu yang saya maksud tadi. Jadi memunculkan karakter mulai dari pecahan akar, selain karakter bahan itu sendiri atau batang itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu teman. Jadi kita lanjut ke bahan yang kedua ya. Nah, di sini kebetulan ada beberapa bahan programan yang baru saya proses di perakaran. Oke, nah ini contohnya lagi satu teman-teman. Nah, di sini dulu akarnya banyak teman-teman. Nah, ini bekas potongannya ya, yang ini. Ini dulunya, sebelumnya itu akarnya begitu banyak di bagian depan sini. Nah, anggaplah ini depan dulu ya, karena ini belum terlihat untuk depan belakangnya. Nah, jadi di sini terlihat dulunya itu banyak akar, terus saya kurangi, dan akhirnya di sini akarnya itu begitu cepat membesar. Nah, ini mungkin sekitar 1 bulan setengah yang lalu teman-teman saya kurangin, dan akhirnya akarnya begitu berlipat ya untuk pembesarannya. Nah, beda dengan yang di sana. Yang kalau dilihat dari sana ya, itu masih banyak akarnya dan terlihat kecil-kecil sekali. Nah, yang ini teman-teman, di sini akarnya masih terlihat kecil-kecil ya. Nah, jadi ini posisinya agak menyamping, saya ngambil videonya karena agak susah ya untuk menaruh kameranya, karena di sebelahnya juga ada bahan. Waduh, hujan ini. Nah, oke sahabat BMC, kita lanjut ya. Nah, ini kalau dulu ya, kalau di awal-awal saya berproses. Nah, ketika melihat akarnya seperti ini, melingkar seperti ini kasihan ya, kasihan sekali kalau kita buang. Namun seiring waktu, setelah saya pelajari dan terus belajar berproses, ternyata di sana akan ada apa namanya, minusnya ya, minusnya di kemudian hari ketika bahan ini sudah menjadi bonsai yang cukup bagus, terutama di bagian atas. Nah, ternyata di bagian bawah itu perakarannya itu sangat lemah atau kecil-kecil ya. Nah, jadi pentingnya kita melakukan penyeleksian, mengkoreksi bahan-bahan kita ketika masih proses. Nah, terutama selama kita masih melakukan pengelosan. Nah, di sini saya masih melakukan pengelosan di cabang begitu beserta di terusan batang. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini sebenarnya kasihan ya kalau dibuang. Namun untuk hasil maksimalnya ke depannya, ini harus kita lakukan dan kita buang dari akar-akar yang terlalu berdempetan. Nah, oke. Jadi biar tidak salah paham,
di sini ini tergantung kitanya ya, tergantung orangnya mau berproses seperti apa, karena beda orang, beda cara. Nah, seperti yang di awal saya bilang. Nah, oke, kita potong aja ya. Kita buang yang ini teman-teman. Aduh, kesenggol. Nah, kita buang yang ini ya, yang di depan ini, yang terlalu di depan ini. Nah, ini kita sisakan. Meskipun ini masih besar, karena kita melihat dari jaraknya ini. Ini jaraknya dari akar ini ke sini itu bagus. Nah, ini di sini berdempetan. Nah, ini ke sini tuh lumayan bagus. Nah, oke, kita buang ya. Nah, oke, gini sudah kita buang satu. Nah, jadi tinggal yang ini ya. Nah, yang ini kita buang juga. Nah, pada dasarnya nanti ketika akarnya ini sudah besar-besar, nah itu akan terlihat sangat bagus teman-teman. Nah, ini kita bisa rapikan menggunakan pahat ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini masih terlihat sangat lemah ya, atau jarang-jarang untuk perakarannya, karena kita mengurangi dari akar-akar yang di sebelahnya ini, yang tengah-tengah ini. Yang penting kita masih melakukan pengelosan, nanti akarnya itu akan membesar. Nah, ini akan bergerak ya. Nah, ini akan bergerak menyamping gitu. Jadi di sini akan besar. Nah, ketika kita mengepres, nah itu baru kita lakukan pemecahan. Nah, kita arahkan ke sini satu, ke sini satu. Nah, itu akan membuat bahan kita terlihat sangat kokoh dan berkarakter ketika kita memunculkan pecahan akar. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu tadi teman-teman proses yang saya lakukan untuk membuat bahan, terutama di dasar ya, terutama di perakaran. Nah, seperti itu yang saya proses ketika saya membuat bahan dasar, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi semoga dengan adanya video ini bisa menginspirasi teman-teman, tentunya bermanfaat. Jadi di sini tidak ada maksud untuk menggurui teman-teman. Jadi di sini sebenarnya tempatnya, channelnya berbagi atau sharing seperti itu. Nah, oke. Buat teman-teman semangat terus berkarya seni bonsai. Salam BMC Bonsai Mania Channel.